Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas sebuah isu yang menjadi perhatian di Indonesia, yaitu maraknya kasus baby blues syndrome yang terjadi pada ibu baru di Indonesia. Sebelum saya masuk ke topik, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Pertama ada Desita Salman, lalu Evelyn Kezia, lalu Evita Laras, selanjutnya ada Marcelina, saya sendiri Salsabila Yusuf, dan terakhir ada Suci Fatmawati. Baby blues syndrome merupakan kondisi psikologis yang umum terjadi pada ibu setelah melahirkan. Fenomena ini biasanya muncul dalam beberapa hari hingga minggu pertama setelah persalinan. Baby blues adalah gejala perubahan suasana hati, kecemasan, dan perasaan lelah yang umumnya dialami oleh ibu setelah melahirkan. Gejala baby blues cenderung muncul selama 1-5 hari pertama setelah melahirkan, dan walaupun demikian, penting untuk tidak meremehkan kondisi ini karena berpotensi mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi. Selanjutnya, Kak, apa sih pengertian dari baby blues syndrome? Baby blues syndrome adalah keadaan psikologi yang terjadi setelah melahirkan dan dapat menyebabkan depresi serta kecemasan pada ibu. Sebanyak 50-85% ibu mengalami kondisi ini. Biasanya pada hari 1 sampai hari kelima setelah melahirkan dan dapat mereda dalam waktu 14 hari. Meskipun cenderung ringan, baby blues memerlukan perhatian karena potensinya untuk berkembang menjadi gangguan serius. Terdapat perubahan emosional dan fisik yang terkait dengan proses melahirkan. Awalnya, kondisi ini disebut sebagai milk fever oleh Savage pada tahun 1875. Gejala baby blues mencakup reaksi depresi, kemudahan menangis, dan gangguan tidur. Baby blues syndrome merupakan respon normal terhadap perubahan hormon dan stres yang dialami ibu pasca melahirkan. Faktor-faktor seperti perubahan tidur, peran menjadi orang tua baru, dan penyesuaian dengan tanggung jawab baru dapat memicu gejala baby blues. Diperlukan juga nih pemahaman dan penanganan yang tepat untuk mencegah dampak negatif, terutama dalam hubungan dan perkembangan anak. Jika gejala baby blues yang dialami oleh seorang ibu tidak mengalami perbaikan atau justru malah semakin buruk, dan jika gejala tersebut terus berkelanjutan melebihi 2 minggu setelah melahirkan, maka langkah yang perlu kita ambil adalah mencari bantuan profesional. Oke, slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, bisa langsung di ini. Nah, di sini juga ada penyebab baby blues syndrome. Yang pertama yaitu sulit beradaptasi. Ibu mengalami kesulitan beradaptasi, mungkin karena dengan adanya kenyataan dan tanggung jawab yang baru, juga bisa menjadi penyebab baby blues. Tidak sedikit ibu merasakan hal ini, sehingga itu bisa membuatnya stres. Nah, yang kedua yaitu ada perubahan hormon. Perubahan hormon di sini itu ada dua. Yang pertama hormon hormon estrogen dan hormon progesteron. Bunda akan kian menurunkan setelah melahirkan dan penurunan kedua hormon tersebut menyebabkan perubahan hati Bunda tanpa tanpa penyebab yang jelas dan sulit untuk dikendalikan. Nah, yang ketiga yaitu kurang istirahat. Mungkin karena ibu baru kadang bayinya suka bangun di tengah malam ataupun kadang di jam-jam waktunya si ibu istirahat. Jadi itu bisa menyebabkan si ibu ini kekurangan istirahat. Yang keempat yaitu memiliki riwayat gangguan mental. Boleh dilanjut ke slide selanjutnya, Kak? Ini juga ada gejala baby blues syndrome. Yang pertama yaitu mudah marah dan tersinggung. Yang kedua mood swing dan tidak sabaran. Yang ketiga menangis tanpa alasan yang jelas. Yang keempat mudah merasa lelah. Dan yang kelima nafsu makan menurun. Oke, bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Dampak baby blues syndrome yaitu baby blues syndrome dapat mempengaruhi perkembangan anak karena ibu mengalaminya kesulitan merawat anak secara baik termasuk memberikan perhatian dan nutrisi yang cukup. Selanjutnya yaitu kondisi ini berpotensi mengganggu kebersihan dan perkembangan anak, kurangi semangat ibu untuk menyusui. Sekitar 50% wanita dan bahkan wanita belum siap menjadi ibu dapat mengalami baby blues.
Meskipun bersifat sementara, khawatir dapat berkembang menjadi depresi pasca melahirkan yang lebih serius. Untuk yang selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi terkait dampak baby blues syndrome itu sendiri. Jadi, di sini terdapat pengaruh negatif yang akan timbul pada bayi dan ibu, kemudian juga anak menurut Depkes Republik Indonesia pada tahun 2001. Antara lain, jadi terbagi dua ya. Yang pertama itu adalah pengaruh baby blues syndrome pada ibu. Yang kedua ada pengaruh baby blues syndrome pada bayi. Yang pertama saya akan menjelaskan yang pengaruhnya pada ibu. Jadi ibu bisa mengalami gangguan aktivitas sehari-hari, mengalami gangguan dalam berhubungan dengan orang lain seperti keluarga, kerabat, atau teman. Kemudian resiko menggunakan zat berbahaya seperti rokok, alkohol, dan narkotika. Kemudian gangguan psikotik yang lebih berat. Selanjutnya adanya kemungkinan melakukan suicide atau infanticide. Selanjutnya pengaruh baby blues yang berdampak pada bayi. Yang pertama itu bayi bisa sering mengalami nangis ya, atau menangis dalam jangka waktu lama, kemudian mengalami masalah tidur, dan kemungkinan untuk mengalami suicide. Selanjutnya ada cara dalam mengatasi baby blues syndrome itu sendiri. Ibu bisa melakukan istirahat yang cukup, kemudian bisa bercerita dengan orang terdekat yang mungkin memang bisa dipercaya, kemudian rutin dalam berolahraga dan konsultasi dengan dokter. Oke, fakta baby blues di Indonesia dan di dunia. Yang pertama itu gangguan kesehatan mental tinggi pada ibu hamil, menyusui, dan dengan anak usia dini di Indonesia. Di Lampung, 25% wanita mengalami depresi pasca melahirkan. Dari INAMHS 2023. Studi lain mencatat 32% ibu hamil dan 27% ibu pasca melahirkan mengalami depresi, menurut Andrianti tahun 2020. Baby blues syndrome sering terjadi di Indonesia, mencapai 50-70%, atau tertinggi ketiga di Asia. Angka kejadian postpartum blues di Indonesia mencapai 50-70% menurut BBC News Indonesia tahun 2021. Sayangnya, baby blues syndrome jarang diperhatikan dan sering dianggap sepele di Indonesia. Menurut Pir Pazriani dan Hayati tahun 2020, berpotensi berkembang menjadi depresi postpartum jika tidak ditangani dengan baik, menurut Mariani tahun 2021. Prevalensi baby blues di dunia sekitar 70-80%, dengan 13% berlanjut menjadi depresi postpartum menurut WHO. Di beberapa negara, prevalensi baby blues tinggi, misalnya di Yunani mencapai 44,5% menurut USAID tahun 2021. Boleh di next, Kak. Ini adalah pendapat tokoh dan teori sosial terkait baby blues. Menurut psikolog terkenal, Dr. Jane Fisher, baby blues adalah kondisi yang sangat umum terjadi pada ibu pasca melahirkan. Ia menjelaskan bahwa perasaan sedih, lelah, dan cemas merupakan gejala yang sering dialami oleh ibu-ibu baru dalam beberapa minggu setelah melahirkan. Sementara itu, menurut Profesor Dr. Samsul Hadi, SPOGK, ahli kebidanan dan kandungan, baby blues dapat disebabkan oleh perubahan hormonal dan fisik yang terjadi pada ibu pasca melahirkan. Ia juga menambahkan bahwa dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial dapat membantu mengatasi kondisi ini. Teori stres mengemukakan bahwa tekanan yang dialami oleh ibu pasca melahirkan dapat memicu terjadinya baby blues. Hal ini dapat terjadi karena perubahan besar dalam kehidupan seorang ibu, mulai dari perubahan hormon hingga tuntutan untuk merawat bayi yang baru lahir. Teori peran juga dapat menjelaskan munculnya baby blues karena perubahan peran yang harus dijalani oleh seorang ibu setelah melahirkan. Sedangkan teori sosial kognitif memandang bahwa persepsi dan keyakinan seseorang tentang dirinya sendiri dan lingkungannya dapat memengaruhi kondisi psikologisnya, termasuk munculnya baby blues. Next, Kak. Baby blues di lingkungan sosial. Respon penanggulangan, sifat, strategi, dan hasil.
Hasil penelitian mendukung Lazarus dalam Garmezi dan Ratter tahun 1983 tentang penanggulangan yang bisa konstruktif atau destruktif, mengaruhi adaptasi individu. Ibu dengan postpartum blues mengalami strategi penanggulangan yang destruktif, memperburuk gejala. Strategi penanggulangan bisa antisipatif dilakukan sebelum stres terjadi. Ada dua jenis strategi penanggulangan, berfokus pada masalah dan berfokus pada emosi. Ibu yang percaya dapat mengubah situasi cenderung menggunakan pendekatan berfokus pada masalah. Strategi penanggulangan yang baik membantu penyesuaian, sedangkan kegagalan berpotensi menyebabkan penyesuaian buruk dan depresi. Psikolog kesehatan melihat strategi penanggulangan sebagai perilaku sakit dan peran sakit. Diakui sebagai upaya mendapatkan pertolongan yang tepat. Seorang ibu yang mampu mengatasi krisis akhirnya dapat mengendalikan respon emosional dan perilakunya. Akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, berikut ini bukti fenomena kasus baby blues. Yang pertama ada, bisa kita setel, diduga baby blues ibu nekat buang bayi di rel kereta. Jadi terlihat seorang ibu di stasiun Pasar Minggu, dia mencoba untuk membuang bayinya karena mengalami baby blues di stasiun Pasar Minggu. Dan kemudian di video kedua ada potongan dari sebuah film, seorang ibu yang sedang masa mengasihi pada bayinya, merasa mengalami baby blues, merasa capek mengurusi bayi tersebut, seperti dia tidak punya kehidupan lain selain mengurusi bayi itu. Nah, sedangkan dia merasa sangat lelah dan suaminya tidak bisa membantunya dalam mengurusi bayi tersebut. Sehingga peran ibu ini dia mengalami baby blues syndrome. Nah, tadi dari video yang pertama, kronologi ibu diduga baby blues syndrome yang hampir membuang bayi di stasiun Pasar Minggu. Jadi ternyata setelah diselidiki ada seorang ibu hampir saja membuang bayinya di stasiun Pasar Minggu yang mana awalnya diduga mengalami baby blues syndrome. Kemudian setelah diusut, Kapolsek Pasar Minggu Kompol David Pratama Purba mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 bulan 9, yang mana ibu itu hendak membuang bayinya, yang mana bukan mau membuang bayinya, melainkan hendak melakukan percobaan bunuh diri di perlintasan kereta. Nah, informasi dari stasiun kereta itu bukan penemuan bayi, tapi itu orang yang melakukan percobaan bunuh diri. Jadi, David mengatakan sang ibu itu sudah membuat pernyataan untuk tidak mengulangi aksinya. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan dinas terkait untuk memantau pelaku agar tidak melakukan aksi nekat tersebut kembali. Kemudian Leza menjelaskan ibu tersebut awalnya pergi bersama suaminya, namun saat ditinggal untuk membeli minum, ibu tersebut terlihat berdiri di pinggir peron jalur 2 stasiun Pasar Minggu dengan menggendong anaknya. Ibu itu disebut mengalami masalah rumah tangga. Setelah dilakukan mediasi, ibu itu pun akhirnya meminta maaf lantaran melakukan percobaan bunuh diri. Jadi mungkin ada masalah rumah tangga ini bisa jadi juga karena seorang ibu ini mengalami baby blues syndrome. Karena tidak mungkin seorang ibu yang tidak mengalami gangguan itu tega untuk melakukan bunuh diri akan anaknya. Seperti itu. Oke, untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baby blues jika tidak ditangani akan berakibat fatal seperti kasus pada video berikut ini. Video pertama yaitu seorang ibu yang mengakhiri hidup dengan anaknya karena mengalami baby blues yang berawal dari kendala menyusui dan jam tidur yang tidak teratur, membuat seorang ibu di Thailand mengalami depresi pasca melahirkan. Karena mengalami banyak hambatan dan merasa ketakutan tidak bisa menjadi ibu yang baik, hingga akhirnya memilih mengakhiri hidupnya bersama anaknya. Kasus baby blues juga terjadi di Indonesia. Contohnya pada video kedua, yaitu kejadian baby blues di Brebes, Jawa Tengah. Seorang ibu mengalami baby blues dengan membuang anaknya sendiri ke dalam sumur. Sementara ada pula kejadian di Buton Tengah, seorang ibu mengalami depresi pasca melahirkan, tega menenggelamkan bayinya sendiri ke bak mandi. Tolong di slide-nya selanjutnya, Kak.
Kesimpulan, baby blues adalah tekanan atau stres yang dirasakan seorang wanita setelah melahirkan karena kekhawatiran bahwa kehadiran bayi akan mengganggu aspek-aspek penting dalam hidupnya seperti karir dan penampilan. Emosi yang dirasakan termasuk marah, kesal, dan menghindari bayi baru lahir. Sindrom ini dapat memburuk sekitar hari ketiga sampai keempat setelah kelahiran. Dan jika tidak diatasi, dapat berdampak buruk pada kesehatan mental. Upaya pencegahan termasuk persiapan persalinan yang lebih baik dapat dengan mencari informasi dari berbagai sumber dan berkonsultasi dengan ahli seperti perawat, bidan, dan dokter. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.